Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada video kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini kita akan menceritakan biografi singkat seorang ulama yang datang dari hulu Sungai Tengah, Kota Barabai, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Mukhtar. Sebelum kita melanjutkan cerita daripada Tuan Guru Kiai Haji Mukhtar, alangkah baiknya untuk membantu berkembangnya channel ini, mari kita like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng sehingga Anda menjadi orang pertama yang menerima dari notifikasi video terbaru kami. Terima kasih. Kiai Haji Mukhtar adalah pengasuh kedua Pondok Pesantren Ibnul Amin di Desa Pamangkih, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Beliau lahir di Desa Mundar, Kecamatan Labuan Amas Selatan pada 15 Ramadan 1931 Hijriah, bertepatan pada tanggal 25 September 1942 Masehi. Beliau merupakan putra pertama dari 4 bersaudara, pasangan Haji Salman dan Hajah Andaluh. Pendidikan dasar beliau mulai di sekolah rakyat di Desa Mundar dan tamat pada tahun 1956, yang selanjutnya diteruskan ke Sekolah Menengah Islam Hidayatullah atau SMEH Martapura. Setelah itu, beliau belajar di Sekolah Diniyah Islamiyah Barabai hingga tahun 1958. Sejak tahun 1958, selanjutnya mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih di bawah pengajaran dan pembinaan langsung oleh pendiri dan pengasuh pondok pesantren, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Mahfuz Amin. Para pecinta ikhwan sampit rahimakumullah, beliau termasuk santri angkatan pertama dan tercatat sebagai pendaftar ketiga dari 9 santri pertama pesantren Ibnul Amin Pamangkih. Setelah belajar sekitar 9 bulan di pondok pesantren, beliau telah dipercaya untuk menjadi guru sekaligus orang kepercayaan almarhum Kiai Haji Mahfuz Amin. Beliau dididik secara khusus dan intensif, sehingga kitab seyogianya dipelajari selama 6 bulan dapat ditamatkan dalam masa 15 hari, di samping tetap mengikuti pelajaran bersama santri lainnya. Masya Allah. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah, sejak awal Kiai Haji Mahfuz Amin telah memberikan perhatian khusus kepada beliau sebagai kader penerus perjuangan, pembangunan, dan pengembangan pondok pesantren untuk menghadapi kemajuan agama dalam proses taqarrub ilallah dengan jalan pengkajian ilmu-ilmunya. Tahun 1975, beliau berkesempatan menunaikan rukun Islam kelima sekaligus menimba ilmu di tempat awal turunnya syariat Islam bersama dengan penuntut ilmu lainnya dari berbagai daerah di Halaqah Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, guna memperdalam ilmu hadis serta mendatangi guru-guru secara khusus di rumah-rumah hingga memperoleh ijazah-ijazah kitab hingga tahun 1976. Satu dari sekian banyak guru beliau diantaranya adalah Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Beliau kembali dapat berkunjung ke Tanah Suci pada tahun 1982, 1985, dan tahun 2000. Selama di Saudi Arabia, selain menuntut ilmu, beliau juga berupaya untuk menempatkan alumni santri pesantren Ibnul Amin agar bisa diterima bersama para pelajar lainnya yang datang dari seluruh penjuru dunia. Tahun 1968 sampai 1969, beliau diutus oleh almarhum Kiai Haji Mahfuz Amin, pendiri pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih, untuk memperdalam ilmu hadis dan tafsir di Martapura, Kalimantan Selatan dengan seorang ulama terkemuka, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Anang Sya'rani. Dengan berbekal pengalaman itulah yang merupakan modal untuk dikembangkan kepada para santri yang tidak hanya berasal dari daerah sekitar, tapi juga dari luar daerah, bahkan dari negeri tetangga,
seperti Malaysia, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda pula dari TK hingga sarjana. Sejak tahun 1976, beliau dipercaya untuk memegang tanggung jawab di pesantren putra yang sepeninggal almarhum Kiai Haji Mahfuz Amin. Selanjutnya memegang penuh kendali kepemimpinan pesantren baik putra maupun putri. Para pecinta ikhwan sampit yang dirahmati Allah, beberapa inisiasi yang sekarang sudah terrealisir dalam rangka pengembangan pondok pesantren Ibnul Amin yang sesuai dengan perkembangan zaman adalah dengan menyempurnakan kalender pendidikan di pondok. Sebelumnya tradisi liburan pondok adalah sepekan sekali, kemudian 2 pekan sekali, lalu sebulan sekali, dan sekarang menjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Ramadan dan Idul Adha. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi waktu, sehingga santri lebih berkonsentrasi dalam belajar di samping sebagai upaya minimalisasi dari aktivitas di luar pondok selama liburan 3 hari per bulan tersebut. Selain itu dikembangkan pula upaya peningkatan amaliyah para santri dalam proses penempatan mental spiritual, termasuk mengkondisikan komplek pondok yang bebas rokok di samping pertimbangan kesehatan, moral, dan ekonomis. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah, beliau adalah sosok yang penyabar. Dalam mendidik murid tidak pernah dijumpai beliau marah. Sosok yang istiqomah mengajar, istiqomah bangun malam. Bahkan ketika sakit, beliau berkata kepada salah satu murid yang membesuk, "Aku malam tadi melandau jam 3 hanya bangun," kata beliau, karena beliau rutin bangun jam 2 malam. Sosok yang sangat hormat dan ta'zim kepada habaib walaupun zuriatur Rasul yang masih muda. Sebelum beliau Allah panggil ke rahmatullah. Begitu besar ujian karena tanda cinta Allah. Ayahanda Kiai Haji Mukhtar, Allah sakitkan bertahun-tahun. Beliau disakitkan seiring sehat kembali aktif mengajar, dan jika kembali sakit beliau kembali beristirahat. Di akhir hayat beliau dirawat beberapa kali di rumah sakit sebagai bentuk ikhtiar syariat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tepat pada tanggal 17 Juni 2023, hari Sabtu, bersamaan dengan 28 Zulqa'dah 1444 Hijriah, pada usia 83 tahun. Kurang lebih pukul 10:45 waktu Indonesia Tengah. Beliau menghembuskan napas terakhir dan bahagia kembali kepada Allah, dan dimakamkan di komplek pemakaman para guru Ibnul Amin Pamangkih berdekatan dengan makam ayahanda pendiri pondok Kiai Haji Mahfuz Amin. Para pecinta ikhwan sampit rahimakumullah, mudah-mudahan dari biografi singkat beliau memberikan manfaat kepada kita sehingga menjadi lebih baik. Apabila ada saran dan komentar, tulislah di bawah. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.